Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang neonatus dengan kelainan bawaan, yaitu fimosis, hipospadia, dan kelainan metabolik dan endokrin. Adapun anggota kelompok 3, 1 Ajeng Oktavia Kurniawati, Haniatul Mahmudah, Lintang Kurnia Dewi, Oki Suci Kurniawati, Putri Indar Jailani, Rahma Ayu Susana, dan Vera Nurmastika. Nah, apakah yang dimaksud kelainan bawaan? Kelainan bawaan merupakan kelainan dalam pertumbuhan struktur bayi yang timbul sejak kehidupan hasil konsepsi sel telur. Nah, kelainan bawaan ini dapat merupakan sebab penting terjadinya abortus, lahir mati, ataupun kematian segera setelah lahir. Bayi yang dilahirkan dengan kelainan bawaan besar umumnya akan dilahirkan sebagai bayi berat lahir rendah, bahkan sering pula sebagai bayi kecil untuk masa kehamilannya ataupun bayi prematur. Kemudian faktor penyebab kelainan bawaan, yang pertama faktor etiologi, yang kedua faktor mekanik, kemudian faktor infeksi, faktor obat, kemudian faktor umur dari ibu, kemudian faktor hormonal, dan faktor radiasi serta faktor gizi. Jadi kedelapan faktor tersebut merupakan penyebab terjadinya kelainan bawaan. Kemudian yang pertama, kelainan bawaan pada neonatus adalah fimosis. Pengertian dari fimosis adalah keadaan di mana kulit penis atau preputium melekat pada bagian kepala penis atau gland dan mengakibatkan tersumbatnya lubang saluran air seni sehingga bayi dan anak jadi kesulitan dan kesakitan saat kencing. Kadang-kadang begitu sukar sehingga kulit preputium menggelembung seperti balon. Biasanya bayi akan menangis ketika BAK. Nah, etiologinya, fimosis dapat terjadi karena infeksi bakteri di daerah preputium. Sebenarnya yang berbahaya bukanlah fimosisnya, melainkan kemungkinan timbulnya infeksi pada saluran air seni, ureter kiri dan kanan atau ureter kiri dan kanan, kemudian ke ginjal. Jadi bakterinya itu menyebabkan infeksi sehingga naik ke ginjal. Apabila preputium melekat pada gland penis, maka cairan smegma, yaitu cairan putih kental yang biasanya mengumpul di antara kulit kulup dan kepala, tertimbun di tempat itu sehingga mudah sekali terjadi infeksi. Biasanya yang sering diserang adalah bagian ujung penis sehingga disebut infeksi ujung penis atau balanitis. Fimosis sendiri dapat mengakibatkan infeksi saluran kencing, balanitis ataupun balanopostitis atau infeksi pada gland penis serta preputium. Patofisiologinya, pada bayi, preputium normalnya melekat pada gland, tapi sekresi materi subasium kental secara bertahap melonggarkannya. Kemudian menjelang umur 5 tahun, preputium dapat ditarik ke atas gland penis tanpa kesulitan atau paksaan. Tapi karena adanya komplikasi sirkumsisi di mana terlalu banyak preputium tertinggal, atau bisa sekunder terhadap infeksi yang timbul di bawah preputium yang berlebihan, sehingga pada akhirnya preputium menjadi melekat dan fibrotik kronis di bawah preputium dan mencegah retraksi. Jadi sulit untuk ditarik ke atas. Pada usia 3 tahun, 90% preputium sudah dapat diretraksi. Tapi pada sebagian anak, preputium tetap lengket pada gland penis sehingga ujung preputium mengalami penyempitan dan akhirnya dapat mengganggu fungsi miksi atau berkemih. Jadi kalau orang Jawa biasanya menyebutnya dengan bungkus. Smegma terjadi dari sel-sel mukosa preputium dan gland penis yang mengalami desquamasi oleh bakteri yang ada di dalamnya. Kemudian manifestasi klinisnya pasti adanya gangguan aliran urin seperti sulit kencing, pancaran urin mengecil, menggelembungnya ujung preputium penis pada saat miksi dan menimbulkan retensi urin. Kemudian higien lokal yang kurang bersih menyebabkan terjadinya infeksi pada preputium, infeksi pada gland penis atau infeksi pada gland penis dan preputium penis. Kadang ada benjolan lunak di ujung penis karena adanya korpus smegma.
Dan kadang-kadang keluhan dapat berupa ujung kemaluan menggembung saat mulai buang air kecil yang kemudian menghilang setelah berkemih. Penis membesar dan menggelembung akibat tumpukan urin. Itu manifestasi klinisnya. Kemudian diagnosanya, jika preputium dapat dilihat, jika preputium tidak dapat atau hanya sebagian yang dapat diretraksi atau menjadi cincin konstriksi saat ditarik ke belakang melewati gland penis, harus diduga adanya disproporsi antara lebar kulit preputium dan diameter gland penis. Selain konstriksi kulit preputium, mungkin juga terdapat perlengketan antar permukaan dalam preputium dengan epitel granular dan atau frenulum breve. Frenulum breve dapat menimbulkan deviasi gland ke ventral saat kulit preputium diretraksi. Komplikasinya yang pertama pasti ketidaknyamanan atau nyeri saat berkemih, kemudian akumulasi sekret di bawah preputium yang kemudian terkena infeksi sekunder dan akhirnya terbentuk jaringan parut. Pada kasus yang berat dapat menimbulkan retensi urin. Jadi kalau urinnya sampai tidak bisa keluar sama sekali, otomatis terjadi retensi urin. Penarikan preputium secara paksa dapat berakibat konstriksi dengan rasa nyeri dan pembengkakan gland penis yang disebut paraphimosis. Kemudian pembengkakan atau radang paru ujung kemaluan yang disebut balonitis. Timbul infeksi pada saluran air seni kiri dan kanan, kemudian menimbulkan kerusakan pada ginjal. Jadi jika naik ke ginjal maka pasti berbahaya. Phimosis merupakan salah satu faktor resiko terjadinya kanker penis. Penata laksanaannya, yang pertama tidak dianjurkan melakukan retraksi yang dipaksa. Jadi tidak boleh berusaha untuk ditarik biar terbuka, karena dapat menimbulkan luka dan terbentuk sikatrik pada ujung preputium sehingga akan terbentuk phimosis sekunder. Phimosis disertai balanitis serotika obliteran dapat diberikan salep dexamethasone 0,1% yang dioleskan 3-4 kali. Kemudian phimosis dengan keluhan miksi menggelembungnya ujung preputium pada saat miksi atau infeksi postitis merupakan indikasi dilakukan sirkumsisi. Jadi bisa langsung dilakukan tindakan di hitan. Di mana pada phimosis disertai balanitis atau postitis harus diberikan antibiotik terlebih dahulu. Kelainan bawaan yang kedua itu adalah hipospadia. Hipospadia adalah kelainan kongenital berupa kelainan letak lubang uretra pada pria dari ujung penis ke sisi ventral. Jadi penisnya itu tidak berada di ujung, bisa di bawah ataupun di samping. Menurut Mansur, hipospadia adalah suatu kelainan bawaan kongenital di mana meatus uretra eksterna terletak di permukaan ventral penis dan lebih ke proksimal dari tempatnya yang normal. Untuk etiologinya, hipospadia merupakan hasil dari fusi yang tidak lengkap dari lipatan uretra terjadi pada usia kehamilan pada minggu ke-8 dan ke-14. Kemudian diferensiasi seksual laki-laki pada umumnya tergantung pada hormon testosteron, dihidrotestosteron, dan ekspresi reseptor androgen oleh sel target. Indikasi untuk beberapa faktor resiko lain juga dilaporkan, namun etiologi hipospadia masih belum diketahui secara pasti. Adapun faktor yang mempengaruhi, yang pertama bisa karena gangguan dan ketidakseimbangan hormon. Jadi hormon ibu yang tidak seimbang bisa berpengaruh. Kemudian faktor genetik dan faktor lingkungan. Jadi kadang ada faktor keturunan. Klasifikasinya yang pertama, hipospadia tipe perennial. Jadi lubang kencing berada di antara anus dan buah zakar atau skrotum. Yang kedua, hipospadia tipe skrotal. Lubang kencing terdapat tepat di bagian depan buah zakar atau skrotum. Kemudian hipospadia tipe penoskrotal. Lubang kencing terletak di antara buah zakar atau skrotum dan batang penis. Hipospadia tipe pineana proksimal, yaitu lubang kencing berada di bawah pangkal penis. Hipospadia tipe mediana, itu lubang kencing berada di bawah bagian tengah dari batang penis. Hipospadia tipe distal peniana, lubang kencing berada di bawah bagian ujung batang penis. Kemudian hipospadia tipe subkoronal, itu lubang kencing berada pada sulcus coronarius penis atau cekungan kepala penis. Kemudian hipospadia tipe granular, lubang kencing sudah berada pada kepala penis, hanya letaknya masih berada di bawah kepala penisnya, jadi tidak tepat di ujung. Kemudian tipe sederhana, tipe hipospadia berdasarkan letak orifisium uretra eksternum atau meatus
itu ada tipe sederhana atau tipe anterior. Kemudian yang kedua tipe penil atau tipe middle. Yang ketiga tipe posterior. Untuk patofisiologinya itu penyebab dari hipospadia belum diketahui secara jelas dan dapat dihubungkan dengan faktor genetik dan pengaruh hormonal. Pada usia gestasi minggu ke-6 kehamilan terjadi pembentukan genital. Kemudian pada minggu ke-7 terjadi agenesis pada mesoderm sehingga genital tuberkel tidak terbentuk. Bila genital fold gagal bersatu di atas sinus urogenital maka akan timbul hipospadia. Nah, perkembangan uretra dalam utero dimulai sekitar usia 8 minggu dan selesai dalam 15 minggu. Jadi dalam rahim itu usia 8 minggu sudah terbentuk uretra. Uretra terbentuk dari penyatuan lipatan uretra sepanjang permukaan ventral penis. Glandula uretra terbentuk dari kanalisasi furiculum ectoderm yang tumbuh melalui gland untuk menyatu dengan lipatan uretra yang menyatu. Manifestasi klinisnya, 1. Lubang penis tidak terdapat di ujung penis, tetapi bisa berada di bawah. Kemudian penis tampak seperti kerudung karena kelainan pada kulit di depan penis. Yang ketiga, ketidakmampuan berkemih secara adekuat dengan posisi berdiri, sehingga anak harus berkemih dengan posisi duduk. Yang keempat, gland penis terbentuknya lebih datar dan ada lekukan yang dangkal di bagian bawah penis yang menyerupai meatus uretra externus. Kemudian yang kelima, periopetium tidak ada di bagian bawah penis, menumpuk di bagian punggung penis. Pemeriksaan penunjangnya yang pertama bisa uretoskopi dan sitoskopi. Yang kedua, excretory urografi. Yang ketiga, bisa dengan USG. Adapun komplikasinya, yang pertama preoperasi itu terjadinya pseudohermafroditisme atau keadaan yang ditandai dengan alat-alat kelamin dalam satu jenis kelamin tetapi dengan beberapa ciri seksual tertentu. Yang kedua, timbul rasa malu pada psikisnya karena perubahan posisi BAK. Kemudian kesukaran saat berhubungan seksual bila tidak segera dioperasi saat dewasa. Adapun komplikasi post-op-nya bisa terjadi edem atau pembengkakan, struktur atau penyempitan, kemudian fistula uretrokutan. Nah, penata laksanaan yang bisa dilakukan. Untuk tujuan dari penata laksanaan ini dilakukan bedah hipospadia adalah merekomendasikan penis menjadi lurus dengan meatus uretra di tempat yang normal atau dekat dengan normal sehingga aliran kencing arahnya ke depan dan dapat melakukan koitus normal. Teknik operasi hipospadia yang umumnya terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, operasi hipospadia 1 tahap atau one stage uretroplasty, kemudian operasi hipospadia 2 tahap. Jadi keduanya bisa dilakukan. Nah, untuk kelainan bawaan pada neonatus yang ketiga adalah kelainan metabolik dan endokrin. Pengertiannya, sebelumnya kita tahu metabolisme adalah proses pengolahan, pembentukan ataupun penguraian zat-zat yang diperlukan oleh tubuh agar tubuh dapat menjalankan fungsinya. Kelainan metabolisme adalah keadaan tubuh yang tidak mampu menjalankan proses metabolisme karena sesuatu dan lain hal. Cara kerja metabolik, secara umum mekanisme kerja enzim dapat digambarkan sebagai berikut. Setiap enzim bertindak atas target tertentu yang disebut substrat atau bahan tempat enzim bekerja, yang diubah menjadi produk yang dapat digunakan melalui aksi enzim. Dengan kata lain, enzim bereaksi dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Setelah reaksi selesai, enzim tetap sama, tapi substrat mengubah produk. Misalnya sukrose, tindakan enzim pada substrat sukrosa untuk membentuk produk fruktosa dan glukosa. Nah, cara kerja endokrin. Jika kelenjar endokrin mengalami kelainan fungsi, maka kadar hormon di dalam darah bisa menjadi tinggi atau rendah sehingga mengganggu fungsi tubuh. Untuk mengendalikan fungsi endokrin, maka pelepasan setiap hormon harus diatur dalam batas-batas yang tepat. Tubuh perlu merasakan dari waktu-waktu apakah diperlukan lebih banyak atau lebih sedikit hormon. Jadi tubuh tahu kurang atau kelebihan atau kekurangan hormon.
Sebagian besar hormon merupakan protein yang terdiri dari rantai asam amino dengan panjang yang berbeda-beda. Sisanya merupakan steroid, yaitu zat lemak yang merupakan derivat dari kolesterol. Adapun etiologinya, kelainan metabolik yang pertama ada galaktosemia, kemudian fenilketonuria atau fenilalaninnemia, kemudian fenilpiruvat oligofrenia, dan yang ketiga adalah intoleransi fruktosa. Nah, kemudian kelainan endokrin itu bisa terjadi hipotiroidisme kongenital. Jadi hormon tiroidnya rendah, kemudian hiperplasi adrenal kongenital, defisiensi growth hormon. Untuk penanganannya, untuk galaktosemia, jika diobati secara adekuat, tidak ada terjadi keterbelakangan mental. Tetapi tingkat kecerdasannya lebih rendah dibanding dengan saudara kandungnya yang tidak ditemukan gangguan bicara. Yang kedua, fenilketonuria. Dengan mencegah terjadinya keterbelakangan mental, maka pada minggu pertama kehidupan bayi, asupan fenilanalin harus dibatasi. Pembatasan yang dimulai sedini mungkin dan terlaksana dengan baik memungkinkan terjadinya perkembangan yang normal dan mencegah kerusakan otak. Jika pembatasan ini tidak dapat dipertahankan, maka anak akan mengalami kesulitan di sekolah. Kemudian untuk intoleransi fruktosa, pengobatan terdiri dari menghindari fruktosa. Biasa ditemukan dalam buah-buahan yang manis. Kemudian surprosa dan sorbitol atau pengganti gula dalam makanan sehari-hari. Serangan hipoglikemia diatasi dengan pemberian tablet glukosa yang harus selalu dibawa oleh setiap penderita intoleransi fruktosa. Penanganan kelainan endokrin untuk hipotiroidisme kongenital yaitu bisa dicegah dengan deteksi dini dan terapi dini. Kepada bayi baru lahir yang menderita hipotiroidisme diberikan hormon tiroid untuk mencegah kerusakan otak. Kemudian memberikan hormon tiroid sintesis dalam 6 minggu pertama. Yang kedua, untuk mengatasi hiperplasi adrenal kongenital dengan menemukan kadar prekursor kortison meningkat dan pada anak yang kehilangan garam, kadar natrium serum rendah serta kadar kalium meningkat. Maka dengan memberikan larutan garam NaCl 0,9%, tambah larutan glukosa serta pemberian kortikosteroid dosis tinggi, terapi yang diberikan adalah pengganti hormon seumur hidup. Untuk defisiensi growth hormone, yaitu dengan pemberian hormon pertumbuhan dalam jumlah yang sangat sedikit. Jika terlalu banyak, hormon pertumbuhan memicu pertumbuhan berlebih. Suntikan growth hormone manusia dapat diberikan di bawah supervisi ahli pengawasan yang ketat. Untuk asuhan kebidanannya, sebagian besar penyakit bawaan pada bayi yang memiliki kelainan metabolik dan endokrin disebabkan oleh kelainan genetik dan kebiasaan ibu pada saat hamil yang mengkonsumsi alkohol, rokok, dan narkotika. Jadi ibu hamil harus membiasakan pola hidup sehat. Sampai saat ini, banyaknya kasus kematian bayi disebabkan oleh pengetahuan ibu yang kurang. Meskipun begitu, tetap disertai faktor penyebab lain. Kemudian, sebagai seorang bidan, seharusnya kita menganjurkan pada ibu hamil sebaiknya selama hamil harus menjaga makanan yang dikonsumsi, seperti galaktosa selama kehamilan, serta kebiasaan buruk selama hamil seperti tidak mengkonsumsi alkohol, rokok, dan narkotik yang akan berakibat fatal pada janinnya. Kemudian selama hamil dilakukan pengawasan ketat terhadap kadar fenilanin pada ibu. Mengkonsumsi makanan yang kaya protein dan ibu selama hamil juga harus menghindari fruktosa. Diharapkan seorang bidan dapat melakukan penanganan secara terpadu ketika seorang bidan menemui masalah dengan bayi yang memiliki kelainan metabolik dan endokrin, setidaknya dapat memberikan pertolongan pertama asuhan neonatus dengan tujuan meminimalisir angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Demikian tadi penjelasan dari kelompok kami tentang kelainan bawaan pada neonatus, yaitu phimosis, hipospadia, kelainan metabolik, dan endokrin. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.